Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Saya telah mengambil keputusan dan tidak akan mundur, apapun yang terjadi. Nenek moyang Bang Kiri berkata dengan ekspresi serius. Kalau begitu, lakukanlah. Iblis tua itu menjadi serius dan mengumpulkan cahaya dari ketiga dewa ke ujung jarinya. Itu akhirnya berubah menjadi sinar yang menyala. Seluruh proses terjadi begitu cepat dan mudah. Berjaga-jaga, ekspresi nenek moyang tepi kiri menjadi masam setelah melihat sinar cahaya ini. Detik berikutnya, auranya meletus dan tsunami kembali muncul, siap menenggelamkan dunia. Sebuah gerbang besar dan kuno muncul dari dasar tsunami ini untuk menghalangi di depannya. Itu dibuat dari banyak cangkang kura-kura. Permukaannya memiliki dao bintang-bintang. Gerbang ilahi yang mendalam. Dia meraung dan gerbang itu memancarkan cahaya tak terbatas. Seseorang dapat mendengar teriakan kura-kura dewa hitam yang menjaga di sana. Kehadiran binatang suci di area tersebut. Saat kedua aura digabungkan, gerbangnya menjadi tidak bisa ditembus dan mampu menghentikan serangan apapun. Tepat pada waktunya untuk menghentikan denyut nadi yang tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Ledakan. Segalanya tampak meledak. Banyak petani terpaksa jatuh ke tanah karena tekanan. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat nenek moyangnya terpesona. Gerbangnya yang tidak bisa ditembus oleh denyut nadi. Nenek moyang terbang beberapa saat sebelum stabil. Dia kemudian kelaparan seteguk darah. Bagus. Kerumunan orang yang terkejut akhirnya berteriak. Banyak yang menjadi gembira, mendorong kembali nenek moyang hanya dengan satu serangan jari. Orang tua ini pasti tidak terpecahkan. Saya sangat kagum dengan kekuatan Anda, senior. Lev Bang berkata sambil menyeka darah di tepinya. Tidak bisa mencapai puncak, ini hanya akumulasi kekuatan dari akademi. Kata iblis pohon dengan tenang. Tentu, denyut nadi ini memang berasal dari akademi. Namun, dialah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mengendalikan kekuatan ini. Oh, Lev Bang kemudian meniup klakson perangnya. Faktanya, nenek moyang lainnya telah memperhatikan sepanjang waktu. Oleh karena itu, ketiganya langsung memerintahkan batalion mereka untuk terbang menuju akademi untuk menjawab seruan nenek moyang tepi kiri untuk bala bantuan. Sial, mereka bertemu. Penonton menjadi gugup. Sirene terdengar di seluruh akademi. Anggota mereka sekali lagi berkumpul dan memasuki kondisi pertempuran. Hambatan pemeliharaan kembali muncul. Tidak mungkin akademi bisa menangani ini. Dunia meratapi. Sementara itu, Tai Yingxi di Sky Pass telah memperhatikan musuh di benteng. Meski mereka belum bergerak, dia tetap tidak lengah. Gelombang lain pasti akan datang jika batalion keempat ini gagal. Komandan, materi abadi ada di sini. Seorang jenderal datang untuk melaporkan kabar baik ini. Cepat, izinkan para tetua memperbaiki batu bata terakhir ini. Kata Tai Yingxi dengan penuh semangat. Ini adalah berita terbaik yang dia dengar sejauh ini sejak invasi kegelapan. Jika mereka bisa memperbaiki batu bata terakhir ini, mungkin mereka bisa menghentikan sisa pasukan untuk masuk ke silsilah abadi. Jadi, selama seluruh sistem di sana bisa bekerja sama untuk menghancurkan keempat batalion ini, mereka tidak perlu khawatir menghadapi bala bantuan apapun. Gemuruh. Ruang angkasa bergetar karena banyak ledakan. Tidak butuh waktu lama sebelum 3 batalion lainnya muncul di atas akademi. Meski jaraknya sangat jauh, kapal-kapal yang dipimpin oleh nenek moyang ini dapat bergerak. Dengan kecepatan yang gila-gilaan, banyaknya kapal menutupi langit dan menimbulkan ketakutan bagi orang-orang di bawah. Untungnya, akademi saat ini dipenuhi dengan cahaya sehingga suasananya tidak terlalu menyesakkan. 8 harta karun, jangkrik, dan nenek moyang bambu menyatu dengan nenek moyang tepi kiri. Mereka mengepung pohon iblis di tengah dan menutup segala kemungkinan jalan keluar. Aura nenek-nenek moyang ini merusak lanskap. Semua makhluk hidup di akademi membekukan ketakutan. Coba pikirkan, satu nenek moyang saja sudah cukup menakutkan. Saat ini, empati dari mereka ada di sini. Grand Dao para penggarap akademi menjadi tertekan. Mereka tidak berdaya untuk melawan, ini termasuk nenek moyang yang perkasa. Sistem yang ingin membantu mulai berpikir sebaliknya. 4 nenek moyang saja sudah cukup untuk membunuh semua bantuan bala. Ini sebelum dikenal sebagai penyerbu gelap dari kapal.
Apakah tidak ada harapan? Keputusasaan menguasai semua orang, tidak ada yang bisa menemukan cara untuk mengatasi dilema ini. Dengan iman di dalam hati kita, jadilah terang. Tiba-tiba, leluhur kuno dari akademi berseru. Makhluk hidup di sini terbangun dari keputusasaan mereka dan memikirkan metode ini. Dengan iman di dalam hati kita, jadilah terang. Semua manusia dan pihak yang berkepentingan, bahkan binatang buas yang memiliki perasaan mulai bernyanyi. Ini adalah nyanyian dasar dari Dao Cahaya. Itu telah diukir di tanah Dao ini, bahkan anak berusia 3 tahun pun mengetahui nyanyian ini. Bas, untaian cahaya memancarkan dari daratan dan penghuninya, berpuncak pada lautan yang cerah. Kekuatan tak terbatas ini akhirnya memasuki iblis pohon tua seperti burung layang-layang yang masih muda yang kembali ke sarangnya. Bukan dia yang menyerap cahaya dari entitas ini. Mereka secara aktif memilih untuk memberikan cahaya untuk memberdayakannya karena dialah satu-satunya harapan mereka. Gemuruh, cahaya terus mengalir ke dalam dirinya. Bayangkan saja, semua makhluk hidup di akademi bermandikan cahaya sejak lahir, memiliki kekuatan afinitas ini. Sekarang, semua ini mengalir ke dalam iblis. Ini pemandangan yang luar biasa. 4 nenek moyang di sekitar iblis tua yang menyelimuti cahaya. Cahayanya dapat muncul pada dewa ketiga, menyucikan semua makhluk hidup, dan mengusir kegelapan. Setan itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia tampak acuh tak acuh seolah-olah dia abadi selama cahaya itu ada. Rekan Daois, pencapaianmu sungguh mengagumkan. Progenitor Cicada tetap bertindak dengan hati-hati meski berhadap-hadapan 4 lawan 1. Iblis tua itu sangat kuat. Tak satu pun dari mereka yang memiliki peluang melawannya dalam pertarungan yang adil. Menekan atau mengakhirinya membutuhkan yang keempatnya. Ini bukan masalah besar. Ada banyak orang yang lebih kuat dariku. Kata iblis tua itu dengan ekspresi tenang. Orang-orang merasa tercekik. Dalam pikiran mereka, nenek moyang tidak terpecahkan. Hanya satu saja sudah cukup untuk menghancurkan suatu sistem, seperti yang ditunjukkan hari ini. Iblis tua ini bahkan lebih kuat, di atas keempat nenek moyang ini. Sulit membayangkan orang yang lebih kuat darinya. Kelompok progenitor Cicada berdiri di puncak tetapi iblis tua itu berdiri di puncak. Eksistensi macam apa yang lebih kuat darinya? Bahkan Desemvirat pun seharusnya hampir sama di sana. Mungkinkah abadi? Kamu benar, rekan Daois. Nenek moyang 8 harta karun mengangguk dan berkata, dunia ini terlalu luas. Ada hal-hal di luar imajinasi kita di atas lanskap. Kami hanya setitik debu, jauh dari kata Tuan. Ini bukanlah komentar biasa. Mereka berempati telah melihat makhluk mengerikan di hamparan tak dapat diseberangi, mengakibatkan mereka menyerah pada kegelapan. Jika nenek moyang ini menganggap diri mereka setitik debu, lalu seperti apa rupa Tuan yang sebenarnya? Para pendengar tidak dapat menemukan apapun. Jalan menuju Dao itu panjang dan sulit. Iblis tua itu berkata, musuhnya kuat. Biarkan mereka. Anda hanya perlu untuk tidak pernah menyerah dan tetap setia pada hati seseorang. Kata-kata tenang itu memberikan kesan berbeda pada orang-orang. Keempat nenek moyang lebih mempengaruhi dibandingkan yang lain dan saling menghargai. Setiap orang membuat pilihan yang berbeda. Nenek moyang bambu berkata, ada ribuan Grand Dao. Sama halnya dengan manusia, tidak perlu bicara lagi mari kita cari tahu siapa yang lebih kuat. Baiklah, sampai mati, kata iblis pohon. Ketika kata-kata ini keluar, suasana di sekitar silsilah abadi langsung mematikan. Kelima kombatan ini sudah menunjukkan taring dan semangat pertarungannya, tidak ada kebobolan hari ini. Satu pihak harus mati. Iblis tua itu harus mempertahankan akademi sementara lawannya harus menjatuhkannya untuk mengambil alih silsilah abadi. Sistem lain pasti akan menyerah setelah kehancuran akademi. Sampai mati, kata nenek-nenek jangkrik. Aura pembunuhnya terasa seperti pedang dewa yang menusuk jantung, sensasi yang benar-benar menyakitkan. Semua makhluk hidup di silsilah abadi membekukan ketakutan setelah merasakan aura ini. Hanya itu yang bisa mereka lakukan, sama sekali tidak bisa bergerak. Senior, kami tahu kami tidak bisa menghadapimu sendirian jadi kami berempat harus bekerja sama. Nenek moyang Bang Kiri menangkupkannya dan berkata, maafkan kami atas pelanggaran ini. Pengakuan ini agak menyeringai tetapi nenek moyang tetap mengungkapkannya. Biasanya, nenek moyang tidak perlu menggunakan taktik ini tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Iblis tua itu terlalu kuat.
Lagi pula ini adalah pertarungan sampai mati, lakukan apapun yang kamu mau. Pergi. Iblis tua itu tidak keberatan. Ya, lawan-lawannya berseru serempak untuk membangun moral. Ledakan. Semua orang merasakan sesuatu yang sangat berat menekan seluruh silsilah abadi. Orang pertama yang mengeluarkan senjatanya adalah 8 harta karun, benda yang memberikan tekanan besar pada dunia. Bentuknya seperti segel berbentuk persegi, ukurannya tidak terlalu besar. Namun, sepertinya itu adalah hal terberat yang pernah ada. Beratnya saja bisa menghancurkan daratan. Warnanya hitam seperti langit malam dengan kilatan samar, hampir seperti bintang di alam semesta. Segel surgawi. Salah satu leluhurnya setelah melihat senjata ini. Mereka yang pernah mendengar nama ini sebelumnya langsung bergidik. Nenek moyang 8 harta karun adalah seorang pandai besi yang berbakat dan terkenal. Artefak dan senjatanya mungkin bukan yang terkuat dalam sejarah tetapi dalam hal pandai besi, sangat sedikit yang berada pada level yang sama dengannya. Celestial Shell ini adalah salah satu karya terbaiknya. Menurut legenda, dia meluncurkan seluruh alam semesta menjadi segel ini. Nenek moyang 8 harta karun tidak perlu menggunakan senjata untuk menghancurkan sistemnya sendiri. Sayangnya, dia harus berhati-hati saat menghadapi musuh seperti iblis pohon. Berdesir, nenek moyang bambu berubah menjadi pohon raksasa. Batangnya sudah cukup besar tetapi begitu dia merentangkan dahannya, tidak ada lagi yang terlihat di belakangnya. Hanya satu pohon saja sudah cukup untuk menutupi seluruh dunia. Di bawah batangnya terdapat banyak akar yang saling terjalin. Yang tertua berkilau dengan kilatan pedang. Nenek moyang ini unik karena tubuhnya adalah senjata, dan sangat ajaib. Akar utamanya sudah ada sejak lahir dan sama kuatnya dengan senjata nenek moyang manapun, hampir mustahil untuk dihancurkan. Saya kira ini giliran saya untuk menunjukkan sedikit keterampilan saya. Progenitor Cicada dengan hati rendah berkata sambil mengeluarkan senjatanya, sebuah kuali dengan 9 kaki, nampaknya mampu melahap segalanya. Cahaya yang terpancar dari kuali ini membuat semua orang merasakan jiwa terseret keluar dari tubuhnya meski belum mengaktifkannya. Kuali pemurnian surga. Seru yang abadi. Ini adalah senjata terkenal lainnya yang diketahui mematikan. Dulu, musuhnya akan mati setiap kali dia mengeluarkan senjata ini. Itu juga bukan kematian yang indah. Dia akan menghancurkan musuh-musuhnya lalu sistem asal mereka, mengubahnya menjadi energi untuk kualinya. Beberapa sistem menjadi korbannya sehingga kualinya berisi banyak jiwa yang jatuh. Hal inilah yang membuat penonton menjadi takut. Karena dao saya dangkal, Tuan kami menciptakan senjata untuk saya. Tolong jangan tertawa. Nenek moyang Bang Kiri menghela nafas dan berkata. Progenitor Bang Kiri memanggil 2 pedang panjang dengan kurva bulan sabit. Energi gelap muncul setelah dia menghunuskannya. Energi mengerikan ini nampaknya berasal dari celah kegelapan terdalam, penuh dengan kekuatan afinitas ini. Mereka tampak seperti 2 naga hitam yang mengaum. Pancaran sinar darinya dapat menimbulkan polusi pada semua makhluk hidup. Properti mereka yang menindas terasa berbeda, tidak seperti segel surgawi yang menghancurkan segalanya atau kuali pemurnian surga yang memadatkan segalanya. Meski begitu, masyarakat masih takut terhadap mereka. Mereka memandangnya sebagai 2 taring yang diambil dari setan yang paling mengerikan. Nenek moyang lainnya juga berada di pihak kegelapan, tetapi senjata mereka tetap mempertahankan aura lurus. Hal ini tidak terjadi pada kedua senjata yang diberikan kepada Lev Bang oleh Master Kegelapannya. Dengan demikian, afinitas gelap dan kejahatan memenuhi bilahnya. Senior, tolong keluarkan senjatamu. Lev Bang tetap menghormati. Cahaya adalah senjataku, kata iblis itu. Keempat nenek tiba-tiba terkejut setelah mendengar ini. Orang lain mungkin menganggap jawaban iblis itu sebagai upaya untuk menenangkan diri atau untuk mengintimidasi musuh-musuhnya. Namun, nenek moyangnya berbeda. Mereka telah bergabung dalam kegelapan sehingga cahaya memang merupakan senjata yang sebenarnya untuk melawan mereka. Iblis itu sudah memulai serangannya sebelum mengeluarkan senjata dengan cahayanya. Nenek moyang langsung melindungi pikiran dan hati mereka dari cahaya ini dengan mengaktifkan aura mereka. Ledakan. Silsilah abadi bergetar hebat, sepertinya dipenuhi oleh berbagai kekuatan. Kita akan mulai duluan. Nenek-nenek 8 harta karun meraung. Grand Dao dari keempatnya langsung muncul dan kegelapan turun. Grand Dao yang mengerikan ini membuat semua orang di 3 dewa mengerang kesakitan. Mereka merasakan Grand Dao mereka sendiri yang tertekan,
tidak mampu mengumpulkan satu kekuatan pun seperti ikan di talenan. Sepertinya dunia tidak akan pernah bisa melihat sinar matahari lagi. Hal ini membuat beberapa orang berteriak ngeri, berdengung. Namun, sesuatu yang mirip dengan bunga teratai mekar di kegelapan ini. Sinarnya mulai mengusir kegelapan, membuat penduduknya bisa melihat harapan sekali lagi. Banyak orang yang merasa sedang berjemur. Perasaan nyaman ini mengusir rasa takut mereka. Memperbaiki. Iblis itu memadatkan cahaya paling murni ke tangan. Mereka akhirnya berubah menjadi cahaya di kirinya dan tombak di tempatnya. Cahayanya akan bergerak sejauh mungkin kemanapun tombak ini diarahkan. Sementara itu, perisai itu bertahan melawan kegelapan dan Grendao yang mengerikan dari 4 nenek moyang. Itu berhasil menghentikan gelombang kegelapan tanpa akhir yang menyerang akademi dan seluruh silsilah abadi. Gemuruh. Kegelapan tidak menyerah dan terus menghantam perisai cahaya. Namun, perisai ini adalah yang tertinggi dari afinitas cahaya. Kekuatan gelap keempatnya saja tidak dapat menghancurkannya. Turun bersamamu. Cicada dan yang lainnya akhirnya menggunakan senjatanya. Mereka sendiri cukup kuat untuk menekan Clinton. Jadi, pengaktifan senjata mereka menghasilkan kekuatan yang terlalu mengerikan untuk digambarkan dengan kata-kata. Kedipan mata berikutnya sepertinya merupakan sesi penyiksaan terlama bagi seluruh penghuninya, yang berlangsung selama-lamanya. Kematian tampak seperti pengungsi yang manis pada saat ini. Berdengung. Yang pertama menyerang adalah kuali dari Cicada Progenitor. Itu berubah menjadi lubang hitam dan mulai menyedot gelombang cahaya. Perisai itu jelas diredupkan karena kekuatan cahaya iblis terkuras. Ledakan. Segel surgawi turun dari atas tanpa teknik atau hukum manfaat apapun, hanya bobot murni, metode langsung dan brutal. Ingat, segel ini diciptakan dari kehalusan alam semesta. Sekarang, bobotnya di atas kekuatan tambahan nenek-neneknya mencapai puncaknya dalam potensi serangan yang tak terbatas. Menjatuhkan segel pada suatu sistem saja sudah berarti akhir dari segalanya. Semua makhluk hidup lumpuh di tanah setelah benturan, tidak mampu bangun. Retakan. Retakan muncul pada perisai yang melemah. Nenek moyang bambu mengambil keuntungan dari ini dan akar lamanya mulai bersinar, menembus ke depan dengan kecepatan tercepat. Itu diarahkan langsung ke celah pada perisai, titik terlemahnya. Tidak berlebihan jika menyebut akar ini sebagai senjata paling tajam di dunia. Ledakan. Dengan demikian, perisai itu langsung hancur, menampilkan iblis tua di belakangnya. Saat itulah nenek moyang Lev Bang mulai bergerak. Bilahnya tampak seperti dua taring berbisa dari kegelapan. Sasaran mereka adalah hati iblis. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, keempatnya menunjukkan kerjasama tim yang luar biasa dan saling pengertian. Kombinasi sempurna ini memungkinkan mereka menghancurkan pertahanan iblis dan berpotensi memberikan serangan fatal. Pukulan langsung ke dada akan membunuh iblis itu. Kedua bilah ini sangat menakutkan. Memperbaiki. Percikan mulai lebih baik. Iblis tua itu berhasil menggerakkan tombaknya di depan dadanya dan memblokir pedang pada saat yang berbahaya ini. Dia memegangnya secara horizontal di depan dadanya, membuatnya tampak seperti pegunungan yang paling tidak bisa dihancurkan, tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya. Ledakan. Saat tombaknya berjuang melawan kedua pedang itu, kuali Cicada tiba-tiba mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Ia membuka mulutnya. Cahaya yang telah diserap sebelumnya berubah menjadi denyut hitam yang ditembakkan langsung ke iblis tua itu. Zas. Waktu dan ruang di sepanjang jalur denyut nadi menjadi terkorosi. Hal ini akan meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan. Tombak iblis tua itu menjadi cemerlang saat dia memfokuskan cahayanya, mengubahnya menjadi api suci. Nyala api ini berkobar dengan intensitas sejuta gunung berapi yang meletus. Gemuruh. Nyala api bertemu langsung dengan sinar yang berdenyut, mengakibatkan kehancuran sejauh 300 juta. Ia berhasil menghancurkan sinar tersebut dan mendorong Cicada ke belakang. Merusak. Nenek moyang 8 harta karun meraung dan menggunakan segelnya lagi. Bintang-bintang bersinar di permukaan segel saat ia menekan api suci. Ledakan. Bintang-bintang berubah menjadi abu, ruang hancur sebagai hasilnya. Nyala api didorong sampai ke dasar, memercik keluar seperti air kolam setelah batu besar dilempar ke dalam atau lautan abis setelah dihantam meteor besar. Segel besar itu hanya membutuhkan sedikit lagi untuk menghancurkan nyala api ini. Sementara itu, iblis itu menusukkan tombaknya ke arah bambu dan tepi kiri. Cahaya abadi.
Dia meraung sambil melepaskan serangannya. Cahaya melintasi sungai. Waktu dan terbelah menjadi dua sinar, menyerang kedua nenek moyang pada saat yang bersamaan. Sinar ini dapat menembus semua afinitas dan dao, tidak dapat dihentikan. Kedua nenek-nenek moyang menjadi terkejut melihat pemandangan ini. Mereka mengeluarkan seruan perang dan mengumpulkan lebih banyak energi, memutuskan untuk maju daripada menghindar. Stabilkan. Bambu meraung. Tubuh dan dahannya yang besar mulai berputar, berubah menjadi wilayah pedang yang tak ada habisnya. Pedang energi mulai merusak dunia. Memperbaiki. Akar tertuanya memancarkan sinar dan himne yang menyilaukan. Pedang domain memfokuskan seluruh kekuatannya untuk menghentikan sinar yang masuk. Pemenggalan kepala ganda yang gelap. Lev Bang menyilangkan pedangnya sebelum disimpan ke depan, memutus siklus karma dan memutarnya. Bam, bam, percikan api yang dipancarkan dari titik tumbukan saja sudah bisa menghancurkan dunia ini berkali-kali. Namun, tombak itu terlalu kuat. Buk, buk, buk. Kedua nenek moyang tersebut terdorong mundur setelah ledakan. Meski begitu, cahaya iblis tua itu menjadi tidak stabil. Dia tidak bisa sepenuhnya membatalkan serangan bambu dan Lev Bang. Sekarang, Cicada dan Eight Treasures kembali untuk memanfaatkan situasi ini. Berdengung, iblis tua itu langsung merentangkan telapak tangannya dan memanggil piring surgawi, mengaktifkannya dengan tergesa-gesa. Kekuatan cahaya langsung melonjak menuju lempeng seperti banyak sungai yang berkumpul menuju sumber yang sama. Ini menggantikan sungai waktu sementara pelat berfungsi sebagai jam dunia baru. Cahaya menjadi satu-satunya penguasa, yang mampu mengalir melalui segala sesuatu dan mempengaruhi segala sesuatu seperti afinitas temporal, tidak ada yang bisa disembunyikan dari sentuhannya. Waktu berhenti selama sepersekian detik sebelum mengalir kembali. Cahaya kini telah menyusup ke tubuh bambu dan jangkrik. Zas. Itu mulai mengingatkan kegelapan, mencakup kedua nenek moyang ini dalam proses. Stabilkan. Keduanya merasa terancam dan menyebarkan energi gelap mereka bersama-sama, membangun bangunan besar kekuatan gelap untuk menghentikan gelombang pemurnian cahaya. Rasanya sebesar parit langit di atas, sepenuhnya menutupi silsilah abadi, tidak ada yang bisa melampaui ketinggiannya. Kekuatan cahaya menghancurkan kegelapan ini dan dihentikan. Namun, gelombang cahaya lain menghantam gelombang pertama, dan gelombang cahaya lainnya setelahnya. Mereka mulai menumpuk dan menjadi lebih kuat setelah setiap upaya. Semua orang menjadi takut. Jika bekuan gelap itu pecah, maka ledakan cahaya ini dapat menghancurkan dewa ketiga, tidak ada yang bisa menghentikan penghakiman agungnya. Ini tidak lagi ada konstitusi dengan hukum prestasi, teknik, harta karun, atau dao. Itu benar-benar pertarungan antara terang dan gelap. Kedua kedekatan ini selalu menjadi musuh bebuyutan. Ini adalah pertarungan lain untuk menentukan nasib suatu saat. Jika cahaya menang, tiga dewa akan terus hidup. Sebaliknya, kekalahannya akan membawa malapetaka bagi semua pihak. Gemuruh. Kegelapan tidak mereda bahkan melawan akumulasi cahaya. Keempat nenek moyang tersebut telah mengerahkan tenaganya untuk memberdayakan bendungan raksasa ini. Tidak ada yang bisa bergerak sama sekali di silsilah abadi. Bisakah dia menurunkannya? Banyak yang mulai berdoa, mempercayai harapan mereka kepada iblis tua dan akademi. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan yang melampaui banyak sekali domain menyerang cahaya tanpa batas. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Sasarannya adalah iblis. Seorang lelaki tua sekarang berdiri di belakang iblis tua, iblis dengan Grand Dao yang agung seperti dewa dari masa lalu. Penyergapan pendatang baru dihentikan oleh pancaran api yang keluar dari iblis. Namun, cahaya api iblis itu menjadi tidak stabil. Dia bertarung secara seimbang melawan keempat nenek moyang dan bahkan memiliki sedikit keuntungan. Hal ini dibalik dengan perkembangan berikutnya. 1 lawan 5 sepertinya tidak realistis bagi iblis. Kotoran. Salah satu penonton berteriak. Kekalahan iblis akan membuat malapetaka turun sepenuhnya. Siapa itu? Salah satu leluhur bertanya. Fardao abadi. Keabadian lainnya bisa merasakan aura Fardao pada lelaki tua itu. Iya, gelarnya ulet. Seorang yang abadi yang lahir di zaman kuno memiliki ekspresi yang serius. Rev mengambil sedikit risiko di sini. Kedua kata tersebut terdiri dari raja, tuan, penguasa, dan nafas, berita, bunga atas investasi atau pinjaman, berhenti, beristirahat. Terjemahan pertama saya di sini adalah Lord Stopper.
Gelar ini masih asing di telinga para leluhur muda. Orang kedua yang mencapai level Fardao. Orang-orang dari zaman yang lebih tua mengenali gelar tersebut. Fardao adalah seseorang dan gelar tingkat terdalam. Di masa lalu, Fardao menembus batas alam dewa sejati dan menciptakan puncak yang benar-benar baru. Orang-orang menyebut puncak baru ini Fardao untuk menghormatinya. Beberapa era setelah Fardao sendiri datanglah orang kedua yang mampu mencapainya, Tenasius. Mereka hanya mengingatnya dengan gelar ini, nama aslinya tercapai seiring berjalannya waktu. Generasi mendatang bertemu ulet, atau ulet Fardao untuk menunjukkan rasa hormat. Judul tersebut memiliki sejarah menarik di baliknya. Ini juga merupakan hal lain yang digunakan oleh keturunan masa depan untuk menunjukkan rasa hormat. Seorang pria sejati harus berusaha tanpa henti di jalan menuju Dao. Ungkapan inilah yang menjadi makna di balik judul, ulet, karena terdiri dari pria terhormat dan berjuang. Gelar ini pas dan menyanjung bagi orang kedua yang mencapai level ini. Ini menyoroti upayanya dalam perjalanan menuju Grand Dao. Banyak kaisar dan nenek moyang telah muncul dalam sejarah. Banyak dari mereka berasal dari sekte besar, beberapa berasal dari sekte yang lebih lemah atau sistem yang menurun. Latar belakang Tenasius lebih buruk dan lebih rendah dari mereka semua. Ia terlahir sebagai pelayan di keluarga kaya di alam fana, serendah mungkin. Terlebih lagi, hidupnya tidak berubah karena seseorang yang ceroboh atau sekte yang memperhatikannya. Meski menjadi pelayan rendahan, dia tetap antusias mencari cara untuk melindungi dan menjadi abadi. Bayangkan saja, seorang hamba yang buta huruf berusaha meraih Dao. Ini sangatlah sulit, tidak ada sekte atau master budidaya yang mau menerimanya. Meskipun demikian, usahanya mengubah dari seorang pelayan rendahan menjadi seorang yang berkemampuan rendahan. Dapat dikatakan bahwa jalurnya lebih sulit daripada melewati manapun. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, usahanya membuahkan hasil dan ia menjadi Fardao abadi kedua. Itu sebabnya nama aslinya tidak lagi penting atau diingat. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai ulet. Dalam perjalanan waktu yang panjang, banyak leluhur dan senior yang menyinggung ulet untuk memotivasi murid-murid mudanya. Mereka juga memandangnya sebagai panutan yang tepat. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang dengan pendidikan rendah hati paling menghormatinya. Kisah-kisahnya menyemangati banyak orang yang tidak punya apa-apa untuk terus mencoba. Karena itulah mereka yang mengetahui tentang dirinya, terutama para leluhur, secara tidak sengaja menitikkan air mata setelah melihatnya di sini. Beberapa dari mereka datang dari nol namun akhirnya menjadi leluhur karena cerita Tenasius memperkuat hati Dao mereka. Sayangnya, dia telah jatuh ke dalam kegelapan hari ini, menghancurkan semua prestise dan kehormatannya sebelumnya. Kerumunan tidak dapat menahan rasa sakit emosional setelah melihat pemandangan ini. Wah, ulet, salah satu leluhur terkenal di sana. Ledakan. Sebuah kekuatan yang kuat menghentikan serangan Tenasius pada pohon iblis, mengakibatkan ledakan setelah memecahkan kebuntuan. Gemuruh. Semua kombatan terhuyung mundur karena gelombang kejut. Seorang lelaki tua lainnya keluar dari gunung yang bermitra. Dia masih tampak bersemangat meskipun usianya sudah lanjut. Langkahnya stabil, terlihat cukup bertenaga. Jubahnya sudah tua namun masih sangat bersih dan terbuat dari bahan yang mahal. Dia jelas berasal dari keluarga kaya atau bangsawan. Dia tidak memiliki aura seorang intelektual atau energinya, lebih seperti manusia fana dengan gaya seorang sarjana, mungkin seorang guru atau peneliti dari desa. Siapa itu? Kebanyakan tidak mengenalinya. Trinitas. Apakah itu kamu? Saya terkejut Anda masih bertahan di Five Elements. Ulet mengenalinya. Trinitas eksentrik. Seorang leluhur berteriak setelah mendengar Tenasius. Jika Li Qiye ada di sini, dia akan mengenali lelaki tua ini juga. Orang tua ini mencoba menjodohkan seorang gadis dari klannya dengan Li Qiye dan bahkan memegang Liontin Giok. Sekarang, gadis itu jelas-jelas adalah Hui Qingxuan dari 5 elemen. Trinitas eksentrik masih hidup. Gunung 5 elemen masih tak terduga, sepertinya kita sudah diselamatkan. Banyak leluhur menjadi bersemangat. Orang eksentrik adalah nenek moyang terkuat dari 5 elemen, orang ketiga yang mencapai tingkat Fardao. Tritunggal, surga, bumi, dan manusia. Rumor mengatakan bahwa dia adalah seorang sarjana terpelajar yang mengetahui hampir segalanya. Pengetahuannya membuatnya mendapatkan rasa hormat yang sama besarnya dari keturunan masa depan seperti tingkat kerusakannya.
Untuk jangka waktu yang lama, bahkan nenek moyang yang cerdas pun akan datang kepadanya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mereka. Dia biasanya akan dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Para penonton tidak percaya. Ada 2 Fardao dan 4 nenek-nenek moyang saat ini, bukan 5 jika menghitung iblis pohon. Hal ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Senior, mengumumkanmu mendahuluimu. Aku hanya mengagumimu selama masa mudaku. Anda adalah orang penting bagi saya. Trinity menatap Thanasius dan menjadi emosional. Saya bukan orang hebat yang patut dikagumi dan saya tidak pernah mencapai sesuatu yang berharga. Hidupku adalah rangkaian perjuangan untuk bertahan hidup, itu saja. Bagaimana kisah motivasi dan dao hati yang legendaris? Itu dipercantik oleh keturunan di masa depan, sebuah interpretasi yang dipaksakan. Konsolidasi yang ulet dan berkata dengan tenang. Mendapatkan penghasilan seperti itu adalah tujuan seumur hidup sebagian orang. Namun, Thanasius tidak peduli untuk menjadi teladan kebajikan. Kamu benar, senior. Kami membutuhkan motivasi untuk keinginan kami sendiri, kami tidak pernah memikirkan perasaan Anda. Trinity merenung sejenak sebelum menyetujuinya. Penonton akhirnya paham juga, terutama para leluhur. Semua orang menggunakan prestasi Thanasius untuk memotivasi diri mereka sendiri. Sayangnya, tidak ada yang memahami perjuangan pahitnya. Dia tidak pernah menganggap dirinya orang hebat. Satu-satunya tujuan adalah untuk bertahan hidup. Tidak apa-apa, sekarang semuanya sudah berlalu. Ulet terkekeh. Saya tidak pernah menyangka Anda akan mengambil jalan ini, senior. Trinity berkata dengan nada menyesal. Perasaan ini selaras dengan banyak orang yang memandangnya sebagai panutan. Dia pasti mengalami rasa sakit dan penderitaan yang tak terkatakan, membiarkan hati daonya menjadi lebih kuat dari siapapun. Sayangnya, ini masih belum cukup. Aku tetaplah aku, sama seperti dulu. Itu adalah pilihan yang dibuat untuk bertahan hidup. Saya sendirian sejak debut dao saya, 3 dewa tidak ada ketentuannya. Dengan saya, ulet menjawab dengan tenang. Fardao yang ulet berbicara dengan ketenangan yang acuh tak acuh tetapi para pendengar tidak dapat menerimanya juga. 3 dewa sangat besar tetapi dia sendirian, tidak memiliki satu pun anggota keluarga meskipun dia sangat terkenal. Banyak orang yang memandangnya sebagai panutan, tapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar menyukainya. Dia tidak memiliki seorang pun yang dekat di dunia ini, tidak ada seorang pun yang berbagi jalan berbahayanya. Dia akhirnya memperoleh kekuatan dan prestasi yang tiada taranya tetapi tidak pernah sedikit pun kehangatan di hati daunnya yang dingin. Beberapa leluhur bersimpati karena mereka mengalami sesuatu yang familiar. Setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu, orang yang mereka cintai telah meninggal. Mereka tidak lagi memiliki orang yang benar-benar peduli pada mereka. Dengan demikian, mereka tidak lagi merasakan apapun dengan dunia ini. Pada titik ini, mereka tidak berbeda dengan pejalan kaki, tidak ada yang perlu diingat dalam silsilah abadi. Keberadaannya tidak penting. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah menjadi lebih kuat, melangkah lebih jauh, dan mencapai keabadian. Para leluhur yang lebih muda tidak berbagi perasaan ini, tidak seperti para leluhur yang tua dan berkuasa. Yang terakhir telah mengalami kematian orang yang mereka cintai dan teman-teman mereka seiring berjalannya waktu. Akhirnya, mereka akan menjadi seseorang seperti Fardao yang ulet, seorang pria yang kesepian. Silsilah abadi tidak dikenalnya sekarang. Seperti yang dia katakan, dia hanya berusaha bertahan hidup. Invasi ini tidak ada artinya, tidak seperti sekutunya yang menghancurkan sistem mereka sendiri. Dalam arti tertentu, Fardao yang ulet yang menyerah pada kegelapan terasa lebih bisa ditoleransi. Puncaknya tanpa emosi. Trinity eksentrik menghela napas dan tidak mengkritik Thanasius. Dunia ini sendiri tidak memiliki emosi. Waktu membunuh segalanya kecuali aku, dan aku telah kembali. Kata ulet perlahan. Jadi begitu. Trinity berkata, musuhmu adalah aku hari ini, kamu harus melewatiku untuk menghancurkan silsilah abadi. Baiklah, orang-orang mengklaim bahwa gelombang terakhir akan selalu melampaui gelombang sebelumnya. Mari kita lihat level apa yang telah Anda capai. Ulet tetap tanpa beban. Ada tingkatan di alam Fardao. Banyak leluhur yang terkejut. Salah satu dari mereka bertanya-tanya. Ya, ada klasifikasinya, tapi dunia hanya mengetahuinya sebagai judul, tidak ada detail spesifiknya. Sebenarnya ada level seperti True Fardao, Slayer Fardao, dan Unending Fardao.
Kultivator biasa tidak tahu tentang level selanjutnya. Ketika seseorang menembus batas yang maha kekal, mereka akan dianggap sebagai Fardao. Ketinggian sebenarnya Fardao pada saat itu akan memberi mereka klasifikasi Fardao sejati. Faktanya, budidaya Fardao tidak berhenti sampai di situ. Dia mencapai prestasi lebih lanjut, menghasilkan 2 level lagi, Slayer Fardao dan Unending Fardao. Rumornya, di level pembunuh, mereka seharusnya bisa membunuh nenek moyang di level keabadian. Bagaimana Fardao tanpa akhir? Hal ini masih menjadi misteri, tidak ada catatan tentang orang yang telah mencapainya. Mungkin hanya Fardao sendiri yang menjadi satu-satunya orang. Kami akan segera mengetahuinya. Tritunggal tersenyum. Keyakinannya tentu meyakinkan penonton. Dia adalah orang paling berbakat dan berpengetahuan luas di dunia. Ditambah lagi, dia berasal dari Gunung 5 Elemen. Baik bakat maupun latar belakangnya melampaui Tenasius Fardao. Meskipun Tenasius melakukan debut daunnya lebih awal, Trinity masih memiliki peluang untuk menyalipnya. Sepertinya kita masih mendapat bantuan. Salah satu penonton berkata dengan pelan. Semua orang menemukan harapan lagi setelah melihat iblis pohon tua dan Trinity eksentrik. Mungkin kegelapan akan hilang. Cukup bicara. Saatnya bagi kita untuk mengakhiri ini dan menyambut era yang benar-benar baru. Nenek moyang jangkrik tertawa dan berkata, "Jangan terlalu yakin dan angkuh." Banteng itu berkata dengan nada meremehkan, "Kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati nanti." Banteng hitam, kamu mungkin berpengetahuan luas tetapi bencana ini jauh melebihi imajinasimu. Jangkrik membalas, "Kamu bahkan tidak bisa menghentikan barisan depan, apalagi seluruh pasukan kita. 3 dewa telah selesai pada generasi ini, tidak ada yang bisa mengubahnya. Masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan apapun, rekan Daois." Sebuah suara yang menyenangkan terjadi dalam pertempuran. Kenikmatan yang menenangkan menyapu langit, mengisi silsilah abadi dengan kekuatan hidup yang agung. Hamparan hijau muncul di lanskap dengan pohon teratai di tengahnya. Itu tidak terlalu besar tetapi kuno di luar perhitungan, mungkin sudah ada bahkan sebelum banyak sekali. Dedaunannya tidak dapat menghalangi cahaya matahari, namun orang-orang merasa bahwa pohon tersebut dapat menahan langit yang runtuh. Itu memberi kesan menjadi pilar langit dan bumi. Engah. Detik berikutnya, pohon teratai bersinar terang. Seorang wanita keluar dari cahaya ini dan pohon itu menghilang dari pandangannya. Dia mengenakan gaun hijau, seperti turun dari surga itu sendiri. Dia tak bernoda melebihi kata-kata. Apapun yang disebut kecantikan yang merendahkan kerajaan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Apalagi Hui Qingxuan yang menakjubkan pun merasa rendah diri. Aura nenek-nenek mengikuti di belakangnya seperti ekor burung phoenix. Aura ini sama sekali tidak muncul. Itu dengan elegan mengepul di udara dengan cara yang melampaui batas. Siapa itu? Orang-orang tahu bahwa dia adalah seorang nenek moyang. Mereka hanya tidak tahu yang mana. Leluhur teratai. Yang Maha Kekal mengenalinya dan berkata dengan hormat. Nenek-nenek moyang Gunung 5 Elemen. Banyak yang berteriak. 5 elemen adalah sistem terkuat dan paling misterius di seluruh 3 dewa. Itu adalah satu-satunya yang memiliki beberapa nenek moyang dalam generasi yang sama. Lotus melakukan keajaiban. Dia menggunakan kerangka dao yang sama yang dibuat oleh nenek moyang 5 elemen untuk membuktikan daonya. Dia tidak perlu meninggalkan sistemnya dan tetap menjadi nenek moyang tingkat keabadian. Belum pernah ada orang yang melakukan hal ini sebelumnya dalam sejarah. Oleh karena itu, prestasinya membuatnya mendapat tempat di antara 10 cahaya. Dia masih hidup. Gunung 5 Elemen memang tak terduga. Komentator lain yang emosional menjadi. Begitu banyak nenek moyang yang meninggalkan silsilah abadi menuju alam semesta. Namun, seseorang yang berselisih dengannya tetap memilih untuk tetap tinggal. Hal ini cukup mengejutkan. Gunungmu adalah negeri Dao yang menakjubkan. Nenek moyang 8 harta karun menatap ke arah teratai dan berkata, itulah mengapa ini adalah target utama lainnya, tentu layak untuk dikunjungi. Rekan-rekan Daois, Anda harus mengetahui situasi berbahaya Anda sendiri. Jawab teratai. Ya, kami memiliki keuntungan saat ini. Para ahli silsilah abadi menjadi bersemangat. Nenek moyang teratai dan iblis pohon tua seharusnya mampu memegang keempat nenek moyang di sisi lain. Di sisi lain, Trinity eksentrik harus mampu bertarung secara seimbang melawan Tenasius Fardao dan memberikan waktu yang cukup bagi sekutunya untuk menang.
Selanjutnya adalah menghancurkan semua batalion kapal. Kemenangan akan menjadi milik mereka saat itu. Semuanya, bersiaplah untuk mempertahankan parit langit dengan nyawa kita. Jangan menahan apapun. Tai Yingxi melihat perkembangannya dan memberi perintah. Tidak ada yang tersisa dari zaman sekarang karena makhluk abadi sejati sedang turun. Nenek moyang bambu berkata dengan dingin. Benar-benar abadi. Hal ini membuat para pendengar lengah. Nenek moyang ini telah jatuh ke dalam kegelapan, jadi apa yang dibicarakan tentang keabadian sejati? Tidak ada yang abadi di dunia ini, setidaknya itulah yang diyakini semua orang. Mereka akan langsung mengejek orang lain karena mengatakan sesuatu yang konyol. Namun, itu berasal dari nenek moyang. Apakah ini benar? Yang Maha Kekal dengan ragu-ragu. Tolong, hanya sekelompok makhluk abadi palsu namun kamu melihatnya sebagai benda asli. Konyol sekali. Banteng itu berkilau. Kamu akan segera mengetahui apa itu keabadian, jika kamu bisa bertahan sampai saat itu. Kata nenek moyang 8 harta karun dengan serius. Dunia menjadi bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Siapa yang peduli apakah mereka abadi atau tidak? Saatnya bertarung. Cahaya iblis tua itu muncul lagi. Cahayanya menerangi area sekitar keempat nenek moyang. Setan itu tidak lagi merasa seperti orang tua, semangatnya kuat seperti anak berusia 18 tahun. Merusak. Nenek moyang mengaum dan menggunakan senjata mereka. Jangan mengeroyok satu orang sekarang. Nenek moyang teratai buru-buru bergabung ke medan perang di sisi iblis tua. Ledakan. Daerah itu bergetar karena kekuatan dan tekanan dahsyat mereka. Senior, lakukanlah. Trinity eksentrik menantang Fardao yang ulet. Ini akan bagus. Salah satu penyesalan saya tidak bisa melawan Fardao. Ulet menerima tantangan itu dan bergerak maju. Aku puas hanya melawanmu. Trinity tertawa lepas dan melancarkan pukulan yang mampu menghancurkan waktu. Gemuruh. Sebuah kekuatan mengerikan melanda daerah tersebut. Penghuni tiga dewa hanya mendapat istirahat sejenak sebelum diteror oleh kekuatan mengerikan mereka lagi. Bahkan Evergreens pun terasa seperti semut. Tolong, kalahkan kegelapan dan lindungi tiga dewa. Makhluk hidup mulai berdoa karena hanya ini yang dapat mereka lakukan. Mengenakan biaya. Banyak portal Dao muncul di udara. Gemuruh. Banyak legiun yang dipanggil di samping kapal gelap. 5 elemen legiun. Banyak orang yang mengenali Panji barisan depan dan berteriak. Memulai. Hui Qingxuan secara pribadi memimpin pasukan sistemnya untuk menyerang 4 batalion kapal. Banyak binatang raksasa muncul di sebelah kiri. Serahkan sayap kiri pada kami. Permaisuri naga ungu berdiri di atas seekor naga, tampak cukup gagah. Dia memerintahkan pasukan lain untuk maju. Sisi kanan adalah milik kita. Legiun kuno ketiga muncul, dipimpin oleh kaisar sejati tertinggi. Ini adalah kesempatan kita. Sementara itu, Holy Frost mengatur ulang Legiun Akademi sebelum terbang ke atas seperti malaikat. Pasukan cahaya ini menggunakan afinitas suci mereka untuk melawan kegelapan yang sah. Kami di sini juga. Prodigi bermata tiga dan aliansi beberapa siste juga keluar dari portal Dao lain. Membunuh mereka semua. Legiun kegelapan tidak takut terhadap banyaknya musuh dan terbang keluar dari kapal mereka. Ledakan. Perang medan lainnya muncul. Ribuan orang langsung saling bertengkar, mengakibatkan pertarungan kacau balau. Kita perlu membantu akademi sekarang. Beberapa sistem penonton akhirnya mengambil keputusan. Lebih banyak portal muncul dengan legiun baru bergabung di medan perang. Tidak butuh waktu lama sebelum tumpukan di area ini. Medan perang menjadi penggiling daging manusia, banyak kombatan kehilangan nyawa mereka. Maju. Pada titik ini, hampir semua sistem tahu bahwa mereka perlu melakukan sesuatu atau ini akan menjadi akhir dari silsilah abadi. Mereka buru-buru mengirimkan sebagian besar pasukan mereka untuk membantu akademi, jika tidak semua. Beberapa tidak menahan diri karena alasan defensif. Tidak ada gunanya menyelamatkan pasukan karena kekalahan akademi berarti kehancuran mereka. Sistem mereka tidak bisa menghentikan nenek moyang dan legiun gelap. Hanya solidaritas penuh yang memberi mereka peluang terbesar untuk bertahan hidup. Batalion gelap yang mengerikan sebenarnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan kekuatan penuh silsilah abadi. Pegunungan 5 elemen adalah kekuatan tempur utama. Holy Frost, Violet Dragon, dan Supreme Focus mengapit musuh, memotong dari kiri dan kanan. Legiun lainnya mengepung kapal dan memulai serangan mereka. Puluhan juta atau bahkan lebih tentara membungkam penjajah.
Sayangnya, hal ini tidak mengurangi jumlah korban jiwa. Mayat dan darah menghujani dari atas, menumpuk hingga pegunungan. Sementara itu, nenek moyang telah membuka medan perangnya sendiri karena mereka terlalu kuat. Hanya sisa gelombang kejut saja yang bisa menembus 3 dewa. Iblis tua itu tidak lagi sendirian dengan leluhur teratai sebagai sekutunya. Mereka berada di atas angin dan terus-menerus memaksa mundur 4 nenek-nenek moyang lainnya. Surga tidak meninggalkan kita. Para penggarap yang tidak memenuhi syarat untuk bertempur dalam pertempuran berdoa. Legiun Kegelapan di pantai memperhatikan hal ini. Kekalahan keempat batalion tampaknya sudah dekat pada saat ini. Kam serang, berbaris menuju silsilah abadi. Seseorang memberi perintah. Faktanya, target sebenarnya pasukan ini adalah menaklukkan reruntuhan langit. Sayangnya, mereka tidak punya pilihan selain menyerang silsilah abadi. Gemuruh. Semua kapal mulai terbang menuju dunia ini. Bersiap untuk bertempur. Nasib kita bergantung pada pertarungan ini. Tai Yingxi berteriak setelah melihat mobilisasi massa. Inilah alasan mengapa Skypass Legion tidak kembali ke silsilah abadi. Legiun Kegelapan yang sebenarnya akan datang, hal yang paling tidak ingin dilihatnya. Bagaimana batu bata terakhirnya? Apakah kita sudah memperbaikinya? Dia dengan cemas bertanya. Komandan, pekerjaan sudah selesai. Batu bata baru telah dibangun tetapi kami tidak dapat menjamin apapun. Jenderal yang bertanggung jawab menjawab. Legiun melakukan segala yang mereka bisa setelah kegagalan pertama untuk memperbaiki kekurangan ini. Sayangnya, mereka tidak terlalu percaya diri kali ini. Kita hanya perlu mencoba yang terbaik dan menyerahkannya pada takdir. Tai Yingxi tidak optimis karena besarnya pasukan kegelapan. Pria, kemenangan berarti dunia kita akan tetap ada. Kekalahan berarti tidak ada yang tersisa kecuali abu. Kami sampai pertarungan orang terakhir. Jangan pernah menyerah. Suaranya menggema di Skypass untuk menyemangati anak buahnya. Sampai orang terakhir. Jangan pernah menyerah. Para prajurit berteriak seperti orang gila. Mundur bukanlah suatu pilihan. Melakukan hal itu berarti mengekspos rumah dan orang-orang yang mereka sayangi, membiarkan mereka dibantai oleh musuh. Ledakan. Kegelapan yang besar telah tiba lagi, memancarkan sinar gelap ke arah Skypass di jarak jauh. Anehnya, sinar gelap ini masih menyisakan ruang angkasa. Orang dapat dengan mudah membayangkan betapa kuat dan brutalnya mereka memiliki properti ini. Dunia berubah menjadi saringan sebelum sinar masuk. Ruang dan waktu berakhir di sepanjang jalurnya, digantikan oleh udara yang kacau balau. Sementara itu, parit langit telah mengaktifkan pertahanannya dan berubah menjadi tembok dewa terbesar untuk memisahkan silsilah abadi dari penjajah. Kekuatan tak terbatas keluar dari bumi dan mengalir ke dinding, terdiri dari dao dan bunga api. Rune dao tertinggi muncul dengan kekuatan penuh dan mendapatkan dominasi paling mendominasi. Mereka menumpuk satu sama lain untuk menghentikan blok. Gemuruh. Baloknya menghantam. Penghalang, menyebabkan riak keluar. Akhirnya, banyak susunan yang rusak. Namun, lebih banyak rune yang ditumpuk satu sama lain untuk membentuk formasi yang lebih kuat. Pertahankan dengan segala cara. Seorang jenderal berteriak di atas tembok. Setiap prajurit setuju dan menuangkan seluruh vitalitas mereka ke parit langit. Meskipun legiun ini cukup kuat, vitalitas dan kekuatan mereka saja tidak dapat menghentikan legiun kegelapan. Dindingnya sendiri yang melakukan sebagian besar pekerjaan. Para prajurit hanya mengaktifkan rune dan formasi yang sudah mendarah daging untuk menciptakan yang hebat. Kekuatan dari bawah tanah juga merupakan faktor kuncinya. Meskipun demikian, peran ini adalah alasan mengapa legiun itu ada, tanggung jawab mereka, mengendalikan pelestarian utama ini. Sayangnya, kapal-kapal tersebut terus mengirimkan serangan tanpa henti sambil bergerak mendekati tembok sebenarnya. Bersiaplah untuk bertempur. Tai Yingxi berteriak setelah melihat ini. Sementara itu, beberapa orang di silsilah abadi mengalihkan perhatian mereka ke sisi medan perang ini. Mereka melihat belalang datang dan menjadi takut. Skypass Legion, kamu harus bertahan, parit langit tidak bisa jatuh. Penonton ini mulai berdoa. Banyak yang ingin terbang ke tembok untuk membantu. Namun, mereka belum pernah menjalani pelatihan untuk mengendalikan rune sehingga sampai di sana tidak ada gunanya. Belum lama ini, hanya sedikit orang yang memahami pentingnya parit langit. Kebanyakan orang percaya bahwa itu adalah simbolik lebih dari apapun. Bahkan, ada yang memperkirakan sebagai tujuan wisata atau garis perbatasan,
Tidak ada yang mengira bahwa itu akan melindungi silsilah abadi dengan cara ini, menjadi kunci penyelamat. Mereka akhirnya melihat kebijaksanaan dan wawasan orang bijak kuno dalam membangun arsitektur monumental ini. Sementara itu, rekan silsilah abadi berada di atas angin setelah pertarungan sengit, berhasil memanggil batalion gelap. Sayangnya, hal ini akan terbalik jika Skypass jatuh. Legiun luar seharusnya memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk menghancurkan setiap sistem setelah masuk. Pria, Tai Yingxi berteriak lagi ketika kapal semakin dekat. Suasana tegang merasuki dunia. Para prajurit dari Skypass berpegangan tangan erat-erat, siap membuang vitalitas dan nyawa mereka untuk menghentikan penjajah. Itu cukup jauh. Raungan muncul bersamaan dengan aura nenek-nenek moyang. Suatu tempat yang dikelilingi cahaya keemasan turun, akhirnya area tersebut gemuruh. Dia menggunakan Grand Daun-nya untuk menghancurkan beberapa kapal sekaligus. Tuan bercahaya. Para penonton merayakannya. Dia akhirnya mengambil tindakan. Sehingga banyak yang terharu setelah melihat hancurnya beberapa kapal. Jadi dia menunggu di luar untuk melindungi garis depan. Air mata tiba-tiba mengalir melihat pemandangan ini. Semua orang tahu bahwa tidak ada yang bisa masuk setelah penutupan parit langit. Tai Yingxi telah memperingatkan semua orang sebelumnya. Tapi sekarang, Luminous Master masih berada di luar, artinya ini adalah rencana sejak awal, ingin menghadapi musuh secara langsung. Dia sendirian tanpa bantuan melawan legiun besar, jelas di ambang kepungan. Dia pasti mengetahui hal ini sebelumnya namun masih mengambil keputusan dengan sikap ceroboh terhadap hidupnya sendiri. Aksinya tentu membuat heboh massa. Ledakan. Aura drakonik muncul saat dia menurunkan kapal lain. Cakar naga menghalangi langkah selanjutnya yang terdiri dari Grand Daun-nya. Naga sejati muncul di hadapan semua orang. Memiliki benda langit yang melayang di sekitarnya dengan aura drakonik yang tak terbatas. Tidak buruk, anak muda. Aku hanyalah seorang bocah nakal yang masih basah karena susu berkeliling dunia ketika aku seusiamu. Potensi Anda tidak terbatas. Naga itu berbicara. Naga melingkar dari ras 8 tangan. Luminous Master terkejut melihat makhluk ini. Ya, ini aku. Saya sangat terkejut melihat keturunan yang perkasa setelah kembali ke silsilah abadi. Naga itu mengangguk. Dia adalah nenek moyang dari Coiling Dragon System. Kemudian diambil alih oleh Primun. Naga sejati yang dewasa dengan garis keturunan murni, sungguh menakjubkan. Kata sang master, betapa tertariknya kamu, anak muda. Naga itu tersenyum dan berkata, saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti garis keturunan ini dan dengan bantuan tuan kita, saya telah merekonstruksinya kembali ke kemurniannya. Coiling Dragon awalnya memiliki garis keturunan naga sejati yang sangat tipis. Ini berarti dia tidak punya peluang untuk menjadi salah satunya. Setelah mencapai tingkat nenek moyang, dia terus meneliti garis keturunannya, berharap dapat menyampaikannya. Sayangnya, usahanya tidak membuahkan hasil. Begitu dia berhasil mencapai hamparan tak dapat diseberangi, keberadaan gelap di sana menciptakan kembali garis keturunannya, memungkinkan dia untuk benar-benar berubah menjadi naga sejati. Jadi apa? Aku akan tetap membunuh naga sejati karena menyerang silsilah abadi. Tuannya menjadi serius. Sangat menentukan. Coiling Dragon mengangguk, saya tidak akan mampu mengalahkan Anda saat itu tetapi bentuk saya saat ini di luar kemampuan Anda. Anda belum mencapai tingkat keabadian dan perlawanan Anda sia-sia di hadapan pasukan kami. Jadilah cerdas dan bergabunglah dengan kami, ini belum terlambat. Kau membuang-buang nafasmu. Coiling Dragon, ini adalah generasi kami, bukan generasi Anda, dan inilah keuntungan kami. Ditambah lagi, aku lebih baik mati daripada tunduk pada kegelapan. Guru bercahaya tertawa. Maumu. Naga itu tersenyum dan membuka mulutnya, melepaskan lebih banyak energi drakonik. Gemuruh. Energi ini terwujud menjadi badai yang dahsyat. Kekuatan ini saja sudah cukup untuk menyapu dunia tanpa terbantahkan. Memperbaiki. Sang majikan mempunyai hukum di sekelilingnya untuk perlindungan. Berikutnya adalah satu set lengkap baju besi emas. Kedua lapisan itu menghentikan badai drakonik yang datang. Tidak buruk, kata naga itu sebelum mengingat auranya dan memilih menyerang dengan cakarnya. Kilatan tajam terjadi saat cakar itu merobek ruang itu sendiri. Itu bisa merobek bumi seperti selembar kertas. Ledakan. Hukum lokomotif rusak sehingga dia segera mundur. Sayangnya, cakar itu masih menyentuh pelat bajanya.
Meskipun terbuat dari logam suci yang berharga pada tingkat nenek moyang, masih ada 5 bekas luka yang di dalam. Cakar naga sejati terlalu berlebihan. Apakah kamu melihatnya sekarang? Kekuatan fisik seekor naga sejati. Setiap sisik dan cakar adalah senjata yang menakjubkan, kata naga itu. Para penonton menarik napas dalam-dalam, tidak heran mengapa Coiling Dragon berusaha keras untuk mendapatkan keturunan yang lebih murni. Kekuatan fisik makhluk ilahi ini tidak masuk akal. Cakarnya sebanding dengan senjata nenek moyang manapun. Luminous Master memanggil Sky Splitternya lagi. Kali ini, ia terlihat relatif kecil dibandingkan dengan naga besar, hampir seperti ular. Sama sekali bukan kapak yang buruk. Naga itu memuji. Ayo pergi. Sang Master segera menjepit kapaknya ke bawah dengan cara yang kasar. Ukurannya yang besar dapat memisahkan langit dan bumi. Dia menambahkan kecepatan di atas kekuatan, membatasinya ribuan kali dalam sekejap mata. Kekuatan mentahnya adalah sesuatu yang lain. Semua silsilah abadi terasa seperti perahu kecil di lautan saat badai. Hanya satu ayunan saja yang bisa memisahkannya menjadi 2 bagian. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Semburan baja yang ganas menghantam naga itu. Namun, percikan api melesat dari sisik naga tapi ini tidak cukup untuk meninggalkan kerusakan nyata. Di sisi lain, cakar naga meninggalkan bekas pada bilah pisau seputih salju. Para penonton secara alami tersentak sebagai tanggapan. Kapak itu jelas lebih rendah dari tubuh naga. Naga sejati ini gila, tidak perlu senjata apapun. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya menyaksikan naga sejati beraksi. Ledakan. Pada saat yang sama, sinar gelap terfokus pada satu target, pecahan batu bata yang berhasil melewati gelombang pertama. Namun, sekarang ada batu bata baru di sana dan lubangnya sudah tidak ada lagi. Baloknya tidak bisa langsung menghancurkannya. Meskipun demikian, mereka berhasil merobohkan penghalang energi di depan tembok. Bekerja. Tai Yingxi lebih tegang dari siapapun. Dia menggenggam tangannya dengan erat, hatinya tergantung pada seutas benang. Seiring berjalannya waktu, dia semakin yakin bahwa lubang tersebut telah berhasil diperbaiki. Gunakan bor gelap. Sebuah suara di dalam legiun gelap diperintahkan. Berderit, sebuah kapal besar bergerak maju. Tampak seperti kapal komando legiun ini. Lambung bagian bawah terbuka untuk mengeluarkan bor yang kuat, hitam dari atas ke bawah seperti berlian hitam. Itu memiliki kilau gelap yang indah seperti bintang di malam hari. Berlian ini sangat bagus, kegelapannya terasa cukup besar untuk mencakup 3000 dunia. Para penonton melihat titik tersebut dan tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan. Apa itu? Tai Yingxi merasakan buruknya. Logam gelap yang ditemukan dari lokasi terdalam di angkasa, seunik mungkin, kemudian dipol oleh keberadaan tertinggi. Suara itu mendengar dan menjelaskan. Hal ini tentu saja membuat Yingxi merasa lebih buruk. Batu bata telah dipasang tetapi belum terkonsolidasi sepenuhnya. Itu masih merupakan bagian terlemah dari tembok itu. Bor mulai berputar semakin cepat. Setelah mencapai revolusi tertentu, ia memancarkan sinar kecil kegelapan. Ledakan. Sinar itu langsung menembus penghalang energi. Penghalang ini turun ke balok sebelumnya tetapi dengan cepat muncul lagi. Saat ini, mereka tidak memiliki satu peluang pun untuk melawan sinar dari latihan ini. Sekarang itu menyentuh dinding sebenarnya. Gemuruh. Seluruh Skypass berguncang akibat dampaknya. Turunkan pintu air langit, sekarang. Tai Yingxi segera diperintahkan. Ledakan. Tanah di bawahnya memancarkan seluruh kekuatan, menghasilkan sesuatu yang mirip dengan ledakan sejuta bintang. Kekuatan ini dipadukan menjadi pintu air besar yang meluncur ke bawah dari atas. Itu bisa menghancurkan segala sesuatu di bawahnya tanpa gagal. Akibatnya, para prajurit yang bertanggung jawab atas pintu air menjadi pucat. Itu langsung menghabiskan seluruh vitalitas mereka. Ini adalah kartu sebagai mereka. Jika ini gagal, mereka tidak akan bisa melakukan hal lain. Gemuruh. Ribuan kapal kecil yang paling dekat dengan tembok dihancurkan oleh pintu air yang meluncur ini. Ah! Banyak penyerbu gelap menjadi kabut berdarah, tidak mampu menghentikannya. Angkat itu. Suara yang sama sebelumnya diperintahkan. Rupanya orang inilah yang mengendalikan bor berlian. Tiba-tiba, 6 aura nenek moyang yang berbeda meletus. Berikutnya adalah munculnya 6 sosok agung. Ledakan. Aura mengerikan dari 6 nenek moyang terus-menerus mengguncang silsilah abadi. Segalanya tampak retak hanya karena tekanan setelah mereka mengaktifkan kekuatan mereka.
Semua makhluk hidup menjadi rentan seperti semut. Hanya satu gelombang dari aura mereka yang akan membuat mereka menjadi abu. 6 nenek-nenek moyang. Penonton di bawah menjadi tercengang dan gemetar ketakutan. 6 lagi setelah grup awal. Ini berarti setidaknya 10 nenek moyang telah kembali bersama orang-orang seperti Tenasius Fardau. Orang di balik latihan gelap itu masih belum diketahui. Namun, dia jelas lebih kuat dari 6 orang ini karena dia bisa mengatur mereka. Sebenarnya, semua orang tidak takut dengan aura ini. Mereka sudah terbiasa setelah melihat begitu banyak. Sebaliknya, kesannya justru membuat mereka takut. 10 orang telah kembali, semuanya jauh ke dalam kegelapan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai jumlah sebenarnya dari nenek moyang yang jatuh. Memikirkan berbagai kemungkinan saja sudah membuat mereka berkeringat dingin. Belum lama ini mereka memiliki pola pikir optimis. Mereka mengira 4 nenek-nenek moyang pertama hanyalah kebetulan dan akan berakhir di situ. Mungkin nenek moyang mereka masih berjuang di garis depan melawan kegelapan. Sekarang, masuk akal bahwa mayoritas, bukan minoritas, telah jatuh. Mereka berhenti berpikir pada saat ini karena skenario itu tidak ada harapan. 3 dewa akan tamat. Orang-orang yang selamat dan beruntung tidak akan pernah bisa melihat matahari lagi setelah kegelapan mengambil alih. Saya harap tidak. Salah satu merangkul. Selebihnya hanya bisa mendoakan yang terbaik. Tai Yingxi telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, tetapi menghadapi 6 nenek moyang masih terlalu berat untuk dihadapi. Pintu udara mungkin tidak bisa menghentikan mereka. Ledakan. Mereka berenam mengangkat tangan untuk menghentikan pintu air yang turun. Berderit. Pintu air itu benar-benar berhenti turun karena keenamnya cukup kuat untuk menghentikan massa yang menghancurkan ini. Sebenarnya, hal ini seharusnya tidak terlalu mengejutkan. 6 dari mereka yang bekerja bersama mungkin bisa mengangkat silsilah abadi secara keseluruhan. Banyak prajurit di Skypass Legion menyalurkan sisa vitalitas mereka, bahkan nasib mereka yang sebenarnya ke tembok. Gemuruh. Pintu air akhirnya terdorong ke bawah lagi dengan intensitas yang lebih besar dengan masuknya tenaga dari para prajurit. Namun, keenam nenek moyang itu tampak seperti dewa terhebat yang pernah ada, tidak ada yang bisa menggerakkan mereka. Karena itulah usaha para prajurit sia-sia. Satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah mencapai keenam nenek moyang dengan menambahkan gelombang lain. Kenapa? Untuk alasan apa? Seorang ahli melontarkan keenam nenek moyang dan berteriak dengan marah. Keenamnya diselimuti asap hitam sehingga tidak ada yang bisa melihat siapa mereka. Namun, mereka jelas berasal dari 3 dewa. Hal-hal yang mencoba menghancurkan silsilah abadi bukanlah iblis dari kegelapan tetapi nenek moyangnya yang paling dihormati. Keyakinan dan keyakinan langsung hancur. Beberapa orang mulai membenci nenek moyang dan nenek moyang mereka sendiri, tidak mengerti maksudnya. Perasaan ini mirip dengan apa yang dirasakan Kaisar kuno 8 harta karun sebelum kematian, penuh kebencian, keputusasaan, dan keengganan. Kakek tercintanya tetap saja membunuhnya meskipun dia juga kesayangan nenek-nenek moyang. Dia tidak mengerti bahkan pada detik terakhirnya. Gemuruh. Tai Yingxi merasakan riak datang dari dinding. Komandan, batu bata yang kami tambahkan tadi mulai lepas. Seorang jenderal datang dan melaporkan. Kita harus menstabilkannya, jangan biarkan musuh lewat. Tai Yingxi menegaskan secara emosional. Dia tahu semuanya akan bertahan seperti sebelumnya, musuh akan mampu melewatinya. Jika 10 nenek moyang itu berkumpul, konsekuensinya akan jelas. Mustahil. Umumnya dengan getir berkata, tembok itu terlalu dalam dan luas sehingga kita tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya dalam waktu singkat itu. Komandan tidak bisa menegur jenderal ini. Dia sendiri sudah hidup cukup lama namun masih belum sepenuhnya memahami tembok itu. Mereka membutuhkan bantuan Li Qiye dan Gunung 5 Elemen sebelumnya. Gemuruh. Dindingnya bergetar, sama dengan hatinya. Komandan, apa yang harus kita lakukan? Jenderal lain bertanya. Tai Yingxi tidak memberikan tanggapan karena mereka telah melakukan semua yang mereka bisa. Mereka telah mengalahkan banyak musuh di masa lalu tetapi kali ini, musuh yang dikenal ini terlalu kuat, yang terkuat yang pernah mereka lihat. Aku tidak tahu. Tai Yingxi tidak memiliki arah. Dia akhirnya canggung gigi dan berkata, biarkan orang-orang mempertahankan jabatan mereka sampai detik terakhir. Bertekun adalah satu-satunya pilihan. Mereka adalah garis pertahanan pertama dan terakhir untuk silsilah abadi, siap bertarung hingga orang terakhir.
Hanya itulah yang bisa mereka lakukan agar tidak ada penyesalan dan rasa malu. Ingat, kita akan mati dengan hormat dalam pertempuran, jangan pernah menyerah. Tai Yingxi memberitahu para jenderalnya. Afirmatif, jangan pernah menyerah. Para jenderal juga antusias gigi. Mereka siap menghadapi kematian dengan tenang. Tentu saja, mereka tahu bahwa kematian mereka juga akan sia-sia dan tidak akan mengubah apapun. Meskipun demikian, mereka tidak akan malu pada diri mereka sendiri dan tidak akan mengecewakan keturunan dan anggota keluarga mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Para pembudidaya di silsilah abadi juga merasa tidak berdaya saat menonton latihan pemintalan. Dominasi usia. Guru bercahaya meraung. Dia telah mencoba beberapa kali menuju bor tetapi dihentikan oleh naga. Waktu mulai berkumpul di sekelilingnya, jam dan tahun dari seluruh zaman. Seperti yang dia katakan sebelumnya, ini adalah zamannya, sebuah keuntungan besar. Dia bisa mengendalikan kekuatan duniawi di masa sekarang. Ledakan. Dia melepaskan serangan sementara pada naga itu. Zas. Naga yang terkena serangan itu mulai membusuk. Coiling Dragon adalah nenek moyang dari zaman kuno. Dia tidak menghindari bisa lainnya masa kini. Bahkan seseorang yang bertengkar dia pun dirusak. Ledakan. Dia meraung dan menjadi semerah darah. Garis keturunannya yang luar biasa diaktifkan dan meresap ke setiap inci dagingnya. Letusan garis keturunan ini menghasilkan kekuatan hidup yang tak terbatas. Naga yang tergeletak itu kembali pulih. Garis keturunan ini sungguh mengerikan, mampu melakukan sesuatu seperti kepanjangan waktu itu sendiri, tidak heran mengapa nenek moyang ini sangat ingin mendapatkannya. Dia menghentikan Luminous Master lagi, tidak membiarkan orang itu mendekati latihan. Kamu tidak dapat mengubah apapun bahkan jika kamu berada pada level keabadian. Ini tidak bisa dihindari, tidak ada yang bisa menyelamatkan tiga dewa. Naga itu menggelengkan kepalanya. Ledakan. Tiba-tiba, sinar bintang turun dari atas dengan kehancuran yang luar biasa. Bersambung.